Halo sahabat badminton, balik lagi di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku ditemani oleh Aileen. Di sebelah sana ada Erik sama Vito. Nah ini aku baru kenal ya, dan ini baru pertama kali aku partneran sama Aileen. Jadi sebelumnya belum pernah datang ke grup ini, dan aku juga nggak pernah partneran sama temen yang kidal. Aku sering ya pernah, tapi nggak sering-sering amat sih. Tapi kalau cewek kidal tuh agak jarang sih ya, apalagi yang cewek kidal main badminton. Nah, itu jarang banget sih aku temuin, dan baru pertama kali aku di sini ya main bareng. Sebelum game ini ada game yang sebelumnya, itu tadi Aileen partneran sama Erik. Terus kan waktu kita main gini, siapa yang bolos siapa, atau partneran sama siapa gitu. Kan biasanya kita cari yang lebih imbang lah. Terus Erik itu yang baju hitam bilang mungkin Aileen sama Vito aja. Terus kita nggak mau, soalnya aku bilang aku mau coba ini sama-sama kidal tapi XD atau mix double tapi sama-sama kidal. Dan Erik yang tadinya partneran sama Aileen tuh nggak tahu kalau Aileen ini kidal. Jadi loh, kok aku nggak tahu ya, tadi partneran tapi dia itu kidal, kok aku nggak tahu, nggak ngamatin gitu. Jadi pikirnya ya main kanan gitu. Eh, ini kan ini ya temennya temenku, jadi temenku dari awal udah ngomongin aku sih kalau ini bolomu kok apa sama-sama kidal. Oh, jadi aku dapat bocoran ya. Nah, dia di awal-awal tuh udah dapat bocoran. Tapi sebenarnya ya, kalau kalian kidal yang nonton ini, kalau kalian kidal pasti, kalau ketemu orang kidal tuh pasti yang pertama kali tahu di antara teman-teman kalian yang bukan kidal. Kayak misalkan aku kapan hari ke apotek ya, ke apotek, terus orangnya itu nulis kayak sesuatu di nota gitu. Nah, itu aku langsung ngamatin. Oh, dombanya kidal ya. Oh, jadi aku udah langsung tahu. Dan kebanyakan orang yang kidal itu pasti juga ngamatin kalau ada orang lain yang kidal. Nggak tahu kenapa ya, ini udah masuk kayak itu. Tempo hari ada yang pernah bahas di konten, katanya memang seperti itu. Jadi orang kidal sering yang pertama kali tahu kalau ada orang kidal lain. Ya mungkin karena jarang ya. Jadi tahu gitu, kayak sama-sama senasib. Kok bisa senasib ya? Karena kalau orang kidal, mungkin aku pernah bahas di konten yang sebelumnya ya, tapi udah lama banget. Gak apa-apa, aku ulang lagi ya. Jadi kalau kidal, apalagi di Indonesia ya, apalagi kalau eh, hidupnya itu tahun 80 90-an, itu tambah jarang orang yang kidal ya. Jadi eh, menderita sih. Kalau boleh dibilang menderita. Yang pertama, kalau angkatannya papa mamaku itu kan masih kayak didikan Belanda gitu ya, katanya sih, katanya ya. Jadi kalau orang kidal itu em, waktu nulis pakai tangan kiri lalu dipukul, soalnya itu tangan yang buruk katanya, jadi harus dipaksa pakai tangan kanan. Dan apa, kayak misalkan kita ngasih sesuatu ke orang gitu kan, diajarinya pakai tangan yang baik. Tangan apa? Tangan kanan gitu. Aku pernah ini sih kayak dimarahin sama tukang becak. Soalnya dulu waktu, ya nggak kecil amat sih, mungkin SMP ya. Itu aku naik becak, terus abis nyampe ke tempat tujuan aku kasih uangnya,
pakai tangan kiri ya, karena memang kidal jadi nggak nyadar gitu. Jadi ambil apa-apa pasti pakai tangan kiri soalnya lebih dominan, terus ngasih I-nya juga pakai tangan kiri. Kebetulan Pak becaknya itu orangnya memang udah tua gitu. Terus negor aku katanya, oh nggak sopan kamu kok ngasih aku kok pakai tangan kiri loh. Oh ya maaf, soalnya aku kidal, nggak bisa kan ngasih orang, apalagi ke yang lebih tua itu harus pakai tangan yang bagus, pakai tangan ya ya, nggak bisa di apa ya, nggak bisa dijelasin juga. Kebanyakan orang yang seperti itu dulu ya, nggak mau tahu gitu. Apalagi orang di Indonesia, orang Timur itu lebih mentingin kayak sopan santun gitu kan. Tapi kalau kita lihat film-film di Western yang Barat gitu, kayak enak aja mau ngasih pakai tangan kiri, mau pakai tangan kanan terserah, nggak ngurus, nggak ada kayak itu ditegor-tegor itu nggak ada. Dulu waktu sekolah SD sih juga sama guruku dibilangin kalau memang nggak nyadar pakai tangan kiri nggak apa-apa, soalnya kamu memang itu bawaan dari lahir kan, jadi kidal nggak apa-apa. Kalau ada orang yang ini protes ya ya mungkin minta maaf gitu, terus diganti pakai tangan kan, soalnya ya itu hal-hal yang wajar lah. Mungkin orang lain yang kurang ini ya, kurang jauh mainnya atau pikirannya kurang terbuka bahwa di dunia ini ada orang yang kidal dan orang yang kadal kanan dari lahir. Dan dulu aku sempat bikin kayak hashtag sih, jadi semua hal tentang kidal, ada berita-berita itu aku save, terus aku kasih hashtag-hashtag gitu ya. Salah satunya itu kalau kita itu memang bawaannya kidal, nggak tahu mungkin kalau di CT scan itu otaknya ada perbedaan atau enggak ya. Tapi kalau kita bawaannya kidal itu, kalau dipaksa pakai tangan kanan, katanya perkembangan otak kita itu bisa terganggu atau mungkin bisa jadi psikopat ya. Nah itu aku nggak tahu. Tapi pokoknya menurut penelitian itu bisa mengganggu otak karena memang dipaksa untuk ini ya, bekerja di luar kebiasaannya kita. Ya kalau kalian nggak kidal ya jangan komen soalnya kalian nggak ngerti. Atau mungkin kalian kanan tapi punya adik atau kakak yang kidal, atau mungkin satu keluarga ada yang kidal, nah mungkin bisa lebih mengerti ya kalau kayak gitu. Dan di beberapa penelitian sih kebanyakan orang yang kidal lebih banyak cedera, apalagi kalau pakai alat-alat mesin-mesin gitu ya. Karena alat-alat itu kebanyakan didesain untuk orang yang kanan, karena ya mayoritas orang di dunia itu kan kanan gitu. Akhir-akhir ini aku sih sering lihat lagi film itu loh, Star Trek. Tahu kan Star Trek? Jadi ngeliatin tuh kan orangnya aneh-aneh gitu. Ada yang kayak Vulkan, ada yang Romulan, ada yang Klingon. Nah, itu mungkin kayak gitu ya. Jadi di dunia ini ada orang yang ras kita tahu ya, kulit hitam, kulit putih, kulit kuning, kulit merah. Eh, tapi juga ada yang kidal, juga ada yang kanan. Nah, sebenarnya apa sih ini ya? Kalau kita bahas mengenai badminton, apalagi mainnya kidal, partneran sama kidal, lawannya kanan sama kanan. Kebanyakan dari orang yang belum pernah lawan orang yang kidal itu biasanya kan naruh bola di backhand
lawan yang kanan, nah, berarti di sebelah kiri ya. Nah, itu kalau di sebelah kiri kita yang kidal ya enak aja. Jadi mereka perlu nyetel otaknya itu ganti bahwa backhandnya lawan itu bukan di sebelah kirinya mereka tapi di sebelah kanan gitu. Jadi kebalik. Kalau lupa, kadang-kadang mereka lupa. Jadi yang lawanku kanan tuh biasanya lupa. Terus tetap ngasih ke forehand. Nah, sebaliknya karena aku kidal lebih sering main sama orang yang kanan. Jadi kadang aku juga lupa kalau lawanku itu kidal. Jadi kebalikannya. Untungnya yang kidal kan jarang. Tapi kalau misalkan ini aku lihat di ini ya BWF itu atlet-atlet ada daerah mana ya dari Eropa mungkin ya itu dipasangin kidal sama kidal. Jadi ya seru juga ya. Jadi bisa curi-curi poin dari situ karena lawan mungkin nggak jarang ya jarang ketemu orang yang kidal sama kidal gitu. Konon katanya kalau orang kidal nyemes katanya lebih keras. Nah, tapi itu mitos atau fakta katanya sih kalau kayak bulunya shuttlecock itu memang lebih berpihak ke orang kidal katanya muternya itu jadi lebih cepat. Tapi ya tergantung dari ini lagi ya skill kita dan timing atau raket juga pengaruh sih. Jadi nggak melulu harus lebih kenceng. Sekarang kayaknya rekor smash terkencang saat ini kan bukan orang kidal juga ya. Tapi sebenarnya yang bikin kita itu unik atau mungkin kebanyakan ya, aku nggak bilang semua atau mungkin kalian nganggap oh orang kidal sombong gitu. Tapi kebanyakan orang kidal tuh mikirnya selalu punya kayak jalan keluar yang lain atau mungkin lebih kreatif lah ya. Ya karena ini ya katanya sih orang kidal otak kreatifnya lebih kuat gitu. Ya mungkin aja begitu karena aku memang kerjanya di bidang kreatif juga. Tapi kalau main badminton aku juga selalu cari-cari kayak pukulan-pukulan yang arah pukulan yang jarang orang pakai gitu. Jadi aku seneng kalau kayak ngelihat pemain-pemain kidal badminton itu aku seneng ngelihatnya soalnya mereka itu naruh bola-bolanya itu kayak nggak umum gitu. Beberapa sih kayak ditiru sih biasanya dari yang Eropa atau yang Perancis gitu aku lihat orang kanan tapi niru gaya permainannya orang kidal. Jadi placing bolanya itu kayak ditaruh di tempat yang nggak umum ya. Akhir-akhir ini mungkin dipelajarin juga ya orang kidal kok naruhnya di sini terus ditiru gitu. Aku amati sih kayak gitu. Tapi sebenarnya ini jadi kompleks ya karena kan lawan kita itu kidal atau enggak. Terus kalau mix bagaimana? Kanan sama kiri campur. Terus bagaimana mainnya? Kebanyakan kan aku mix. Jadi temanku kanan, aku kidal gitu. Tapi kalau kidal sama kidal lebih enak sih ngaturnya mungkin daerah aku jadi tahu sih kalau di sebelah kiriku aku di depan sebelah kiri belakang berarti temanku bisa ngambil gampang gitu. Kalau ditaruh di sebelah kanan mungkin aku harus ini bantuin karena jadi bagiannya dia gitu. Tapi kalau kebalikannya partnerku kanan biasanya aku diam aja di depan soalnya bingung karena kalau mau ngambil di sebelah kanan
belakang aku jadi backhand, jadi tambah lemah. Temenku kan kanannya forehand, jadi tambah kuat. Tapi kalau ke kiri belakang aku mundur, mungkin lebih efektif ya. Jadi kayak gitu. Nah, kalau Aileen sebenarnya udah lumayan sih, mukul-mukulnya itu timingnya udah lumayan bagus. Terus mungkin cuman perlu kayak settingan ini ya, kayak footworknya itu kaki mana yang di depan, mana yang belakang. Terus cara mukulnya juga mungkin perlu diajarin. Dan kemarin juga sempat diskusi juga sih sama aku cara megang raket gitu. Nggak ada perbedaan sih megang raket kiri sama raket orang kanan. Cuman kalau diajarinnya sama-sama dengan orang yang kidal itu jadi enak gitu. Karena kan kita ngelihatnya gini loh cara megangnya pakai tangan kiri terus ditaruh di sini jadi langsung plek gitu. Oh iya langsung dilihat kan sama tinggal di copy. Tapi kalau yang ngajarinnya orang kanan mungkin agak bingung ya. Ini ya apa ya gitu. Uh, Terus aku kasih tips-tips juga kalau kaki terima servis kaki kanannya yang di depan, terus cara mukulnya ambilnya itu bagaimana gitu. Tapi ya perlu latihan sih, nggak bisa cuman diomongin aja. By the way, kemarin tuh Vito ngomong-ngomong sebelum kita main ya. Jadi dia bilang kalau sakit encok atau bahasa Jawanya itu boyok, sakit pinggang yang bawah gitu loh. Jadi sakit boyok. Jadi waktu main, ya aku udah tahu ya karena mainnya Vito kan bagus, Erik juga lumayan lah. Terus Aileen aku lihat, oh ternyata levelnya segini. Terus ya nggak berharap menang sih, cuman aku kan dapat bocoran kalau Vito sakit pinggang. Jadi itu yang aku emphasize atau manfaatin. Nah ini mungkin salah satu kecerdikan orang kidal. Kalau lawannya cerita sakit pinggang ya kita incer pinggangnya ya. Jadi servis kita kasih flick, terus kalau ngincer dia kasih belakang depan ya. Cuman sayangnya aku sama Aileen masih belum ini ya, belum masih bingung siapa yang ngambil gitu. Karena abis main ini dia juga nanya aku, masih bingung kok ini siapa yang ngambil di depan. Oh ya biasanya kalau mix double yang cewek yang ngambilin depan semua, kita bilangin gitu. Nah itu kan masih belum komunikasi juga ya, cuman secara secara strategi aku ngasih ininya bolanya ke arahnya Vito ke daerah yang jauh-jauh dari jangkauannya supaya dia itu bongkok atau jongkok kan nggak bisa dia. Kalau kakinya telat terus nahan sakit di pinggang itu biasanya pukulannya ngaco kayak barusan tuh ya sama Aileen dikasih net yang pendek. Terus pukulannya kan ngaco karena ya sebelum mukul pasti mikir dulu. Aduh sakit. Nanti kalau aku kencengin tapi nanti out atau apa gitu. Terus ya karena menahan sakit akhirnya bola-bolanya melenceng pukulannya. Kecuali kalau memang ya Vito ada yang beberapa udah ngerti ya. Oh kayak diincer di daerah mana-mana itu udah ngerti. Jadi dia ngincer balik. Jadi ngasih nggak jadi nyemes ngasih ke net dan aku kecolongan karena Aileen nggak ngambil biasa. Harusnya Aileen yang ngambilin, aku yang jaga di belakang kan. Jadi kayak gitu. Oke guys, jadi gitu aja sih video kali ini. Kalian punya pengalaman nggak lawan orang yang kidal-kidal atau mungkin kamu yang kidal, temenmu juga kidal, cowok-cowok atau cewek cowok atau cewek-cewek ya. Mungkin kalian bisa sharing atau komen di bawah. Aku sebenarnya ini ya penasaran
yang nonton channelku ini banyak orang kidalnya atau enggak. Jadi kepingin tahu aja kalau kalian kidal bisa nge-like video ini atau mungkin komen di bawah ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.